Halo semuanya, perkenalkan nama saya Steven Femanur. Saya dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 11S25013. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagian praktikum pertama, yaitu pada bagian latihan. Nah, jadi saya menjelaskan ini melalui Jupyter notebook saja supaya lebih jelas. Tapi untuk pada grafik saya akan kembali ke VS Code karena pada VS Code grafiknya lebih jelas. Nah, jadi pada bagian pertama itu konfigurasi dan setup, di mana pada bagian ini merupakan tahap awal dalam program yang berfungsi untuk menyiapkan data keseluruhan para simulasi. Jadi pada bagian ini import dari beberapa library Python seperti NumPy untuk memperhitungkan numerik, Matplotlib untuk membuat grafik visualisasi, dan bisa SciPy untuk menyelesaikan persamaan diferensial serta Seaborn untuk memperindah tampilan grafik tersebut. Nah, selain itu digunakan juga data class untuk membuat struktur penyimpanan parameter simulasi secara rapi. Pada bagian ini dibuat kelas bernama cooking config yang berisi berbagai parameter yang digunakan dalam simulasi memasak nasi. Di mana parameter tersebut meliputi massa beras, air, panci, suhu awal, suhu target, suhu lingkungan, titik didih air, daya burner atau kompor, serta berbagai konstanta fisika seperti kapasitas air, kapasitas panas beras, dan panas laten penguapan air. Nah, tujuan dari program ini untuk mengatur seluruh parameter simulasi dalam satu tempat sehingga mudah diubah dan dikontrol. Jadi hasil pada bagian ini itu membentuk konfigurasi parameter yang digunakan untuk model fisika dan sistem simulasi pada tahap berikutnya. Dengan konfigurasi ini, program sudah dapat memiliki informasi dasar yang diperlukan untuk memulai simulasi memasak nasi. Nah, kita masuk pada bagian kedua, yaitu model fisika. Nah, pada model fisika ini merupakan bagian yang mendefinisikan prinsip fisika, yang terjadi selama proses masak nasi. Jadi pada bagian ini dibuat kelas bernama Physics Model yang berisi berbagai fungsi untuk menghitung fenomena fisika seperti kapasitas panas sistem, panas yang memasuki kompor, panas hilang ke lingkungan, atau laju penguapan air, serta laju generatisasi pati pada beras. Nah, tujuan dari bagian ini untuk membangun model matematika yang mempresentasikan proses fisika selama memasak nasi. Dengan model ini, simulasi dapat menghitung bagaimana suhu berubah sebagaimana air menguap, serta bagaimana tingkat kematangan nasi berkembang seiring waktu. Jadi hasil pada bagian ini yaitu fungsi-fungsi fisika yang akan digunakan oleh sistem persamaan diferensial untuk menghitungkan perubahan suhu massa air dan tingkat gelatinisasi selama proses memasak. Sekarang pada bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga ini sistem diferensial, persamaan diferensial merupakan inti dari model simulasi pada bagian ini, yang dimana dibuat kelas differential equation yang berisi sistem persamaan matematika yang menggambarkan perubahan kondisi sistem terhadap waktu. Terdapat 3 variabel utama pada bagian ini, yaitu suhu sistem, massa air, dan tingkat gelatinisasi. Persamaan diferensial digunakan untuk menghitung perubahan ketiga variabel tersebut terhadap waktu, di mana perubahan suhu ditentukan oleh keseimbangan energi antara panas yang dimasukkan dari kompor, panas yang hilang ke lingkungan, dan panas yang digunakan untuk penguapan air, dan panas yang digunakan untuk proses gelatinisasi. Nah, tujuan dari bagian ini untuk mengubah model fisika menjadi sistem persamaan hasil matematika yang diselesaikan secara numerik menggunakan metode komputasi. Nah, hasil dari bagian ini yaitu fungsi sistem persamaan diferensial yang dapat digunakan oleh solver numerik untuk menghitung dinamika proses memasak sepanjang waktu simulasi. Ya, kita masuk pada bagian selanjutnya.
Kita masuk pada bagian keempat, yaitu simulator utama. Nah, pada bagian simulator utama ini merupakan komponen yang menjalankan proses simulasi secara keseluruhan, yang dimana pada bagian ini dibuat kelas Rice Cooking Simulator yang bertugas untuk menggabungkan konfigurasi model fisika, sistem persamaan diferensial untuk menjalankan simulasi. Nah, simulator ini menggunakan fungsi solve dari SCAPAI untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial secara numerik. Proses ini dimulai menggunakan selama waktu tertentu, misalnya 60 menit dengan langkah waktu tertentu. Tujuan dari bagian ini untuk menjalankan simulasi numerik yang menggambarkan proses masak nasi secara dinamis dari awal hingga akhir. Hasilnya yaitu data simulasi berupa perubahan suhu, perubahan kandungan air, tingkat gelatinisasi, serta bagian metrik kinerja proses memasak. Nah, masuk pada bagian yang selanjutnya, itu bagian kelima, yaitu visualisasi. Di mana bagian visualisasi ini digunakan untuk menampilkan hasil simulasi dalam bentuk grafik agar lebih mudah dianalisis dan dipahami oleh yang melihat. Nah, jadi pada bagian ini dibuat kelas visualization yang berisi berbagai fungsi untuk membuat grafik seperti profil suhu, perkembangan gelatinisasi, perubahan kandungan air, diagram phase memasak, serta akumulasi konsumsi energi. Nah, kita masuk pada bagian yang ke-6. Dimana pada bagian pertama itu analisa sensitivitas. Nah, pada bagian yang ke-6 ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perubahan suhu parameter dapat mempengaruhi hasil proses simulasi memasak nasi. Nah, tujuan dari analisis ini untuk memahami seberapa besar pengaruh suatu parameter terhadap proses memasak. Misalnya, apakah peningkatan daya dapat mempercepat waktu memasak, atau bagaimana perubahan suhu air mempengaruhi tingkat gelatinisasi dan air pada nasi. Nah, hasilnya ditampilkan bentuk tabel dan grafik sehingga pengguna dapat melihat perbandingan seperti waktu mencapai suhu 100 derajat Celcius. Nah, yang ketujuh, menjalankan simulasi. Nah, pada bagian ini merupakan bagian utama dalam aplikasi yang menghubungkan seluruh komponen dari mulai konfigurasi parameter, model fisika, sampai visualisasi hasil simulasi. Ini dibuat fungsi main yang berfungsi sebagai program utama untuk menjalankan aplikasi Streamlit, di mana fungsi ini menggunakan memasukkan berbagai parameter melalui CD bar seperti masa beras, masa air suhu awal, daya burner, dan waktu simulasi. Hasil simulasi kemudian ditampilkan bentuk metrik, grafik, tabel, data, serta analisis sensitivitas parameter. Selain itu, pengguna juga dapat mengunduh simulasi simulasi dalam bentuk file CSV untuk menganalisis lebih lanjut. Dengan demikian, bagian ini berfungsi sebagai pengendali utama menjalankan simulasi yang ditampilkan untuk seluruh hasil analisis secara interaktif atau melalui aplikasi Streamlit. Nah, untuk pada bagian gambar, seperti saya katakan tadi, melalui VS Code saja. Jadi untuk pada bagian grafik pertama ini,
Grafik ini menunjukkan profil suhu selama proses masak nasi terhadap waktu. Nah, pada bagian sumbu horizontal ditampilkan waktu memasak dalam 1 menit, sedangkan pada bagian sumbu vertikal menunjukkan suhu dalam derajat Celcius. Jadi pada bagian yang ini menunjukkan bagian derajat Celcius, dan ini menunjukkan waktu memasak dalam 1 menit. Nah, jadi pada garis biru pada grafik mempresentasikan perubahan suhu nasi selama proses pemanasan. Jadi terlihat bahwa suhu meningkat secara bertahap sekitar 20% pada awal pemasak, kemudian terus naik hingga mencapai 100 derajat Celcius. Dari 25 derajat Celcius. Jadi yang merupakan suhu target sekaligus titik didih air. Selain itu terdapat area berwarna yang menunjukkan zona gelatinisasi optimal, yaitu antara 60 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Secara keseluruhan grafik ini menggambarkan bagaimana suhu meningkat seiring waktu hingga mencapai kondisi optimal untuk memasak nasi. Untuk pada bagian yang ke grafik selanjutnya ini menjelaskan bahwa gambar ini menampilkan grafik yang menggambarkan proses memasak nasi. Nah, grafik pertama yaitu proses gelatinisasi pati. Nah, dimana pada bagian ini menunjukkan perkembangan tingkat gelatinisasi terhadap waktu, yang dimana pada awal proses ini gelatinisasi masih mendekati 0%, yang kemudian meningkat cepat sekitar 25 menit hingga akhirnya hampir mencapai 100% yang menandakan bahwa nasi telah matang. Garis putih merah menunjukkan batas 95% gelatinisasi yang biasanya dianggap sebagai kondisi nasi sudah matang. Nah, grafik yang kedua yaitu perubahan kandungan air, yang menunjukkan bagaimana kandungan air pada nasi berubah selama proses memasak. Pada bagian grafik ketiga yaitu diagram flash memasak. Nah, dimana pada diagram flash memasak ini menggambarkan bahwa tahapan proses memasak nasi berdasarkan suhu, yaitu tahapan tersebut yang dimulai dari pemanasan awal, kemudian lalu ke fase gelatinisasi yang dilanjutkan ke pemanasan lanjutan hingga pendidikan. Dimana diagram ini untuk memahami proses memasak berlangsung secara bertahap. Nah, yang terakhir yaitu akumulasi konsumsi energi, yang dimana bagian ini menggambarkan tahap proses memasak berdasarkan suhu. Jadi tahap tersebut dimulai dari pemanasan awal, kemudian ke fase gelatinisasi dan dilanjutkan ke pemanasan lanjutan hingga pendidikan. Diagram ini membantu memahami proses memasak berlangsung secara bertahap. Menunjukkan grafik menunjukkan jumlah energi yang digunakan untuk, yaitu pada bagian ini akumulasi konsumsi energi menunjukkan jumlah energi yang digunakan selama proses masak ini, yang dimana energinya meningkat secara bertahap seiring bertambahnya waktu dan pemanasan hingga sekitar 2,8 kWh. Nah, lanjut ke grafik selanjutnya. Oke. Nah, jadi pada grafik ini yang menunjukkan analisis sensitivitas antara daya burner atau kompor dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu target dan memasak nasi saat memasak nasi. Jadi pada sumbu horizontal ditampilkan nilai burner power dalam satuan watt, sedangkan vertikal menunjukkan waktu yang digunakan untuk mencapai suhu target. Nah, dari grafik terlihat bahwa ketika daya burner meningkat, waktu yang diperlukan untuk memasak cenderung menjadi lebih cepat. Misalnya daya sekitar 3000 watt, waktu yang dibutuhkan sekitar 56 menit. Nah, selanjutnya pada grafik selanjutnya. Nah, pada grafik ini menunjukkan analisis sensitivitas antara jumlah air yang digunakan saat memasak dengan kandungan air akhir pada nasi.
Nah, pada sumbu horizontal ditampilkan water mass atau jumlah air yang digunakan, sedangkan pada sumbu vertikal menunjukkan kandungan air akhir setelah proses masak selesai. Dari grafik terlihat bahwa ketika jumlah air digunakan semakin banyak, maka kandungan air akhir pada nasi juga cenderung meningkat. Nah, selanjutnya gambar ini membandingkan beberapa skenario. Mungkin ini gambar yang terakhir, yaitu untuk membandingkan beberapa skenario proses masak nasi. Grafik yang pertama itu membandingkan profil suhu yang memperlihatkan bagaimana suhu meningkat terhadap waktu pada beberapa kondisi berbeda, seperti daya kompor rendah, standar tinggi, serta variasi jumlah air. Grafik kedua itu perbandingan proses gelatinisasi yang menunjukkan perkembangan tingkat gelatinisasi pada setiap skenario, yang dimana pada grafik ini pun terlihat bahwa dengan daya kompor yang lebih tinggi, proses gelatinisasi terjadi lebih cepat sehingga nasi mencapai kondisi matang pada waktu yang lebih singkat. Pada bagian ketiga, perbandingan kandungan air memperlihatkan perubahan kandungan air selama proses masak. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa jumlah air yang lebih sedikit dapat menyebabkan penurunan kandungan air yang lebih besar, sehingga pengguna air yang lebih banyak menggunakan kandungan air akhir tetap tinggi. Itu jadi pada grafik yang terakhir itu perbandingan metrik kinerja yang membandingkan beberapa indikator penting seperti waktu mencapai suhu 100 derajat Celcius, gelatinisasi akhir, kandungan air akhir, serta konsumsi energi pada tiap skenario. Jadi grafik ini membantu melihat bagaimana perubahan parameter memasak mempengaruhi kinerja dan hasil akhir dari proses masak nasi. Nah, jadi sekian dari penjelasan video saya. Mungkin masih banyak kekurangan, tapi untuk kedepannya akan lebih saya perbaiki. Sekian dan terima kasih.